Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, tentunya kita menginginkan ibadah haji yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah haji yang kita laksanakan bisa diterima oleh Allah, maka ibadah haji yang kita laksanakan harus sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Kemudian, agar ibadah haji kita bisa sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, maka ibadah haji yang kita laksanakan harus dibarengi dengan ilmunya. Karena kalau kita melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka ibadah tersebut akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal ibadah tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ketentuan-ketentuan ibadah haji, dari mulai pengertian, hukum, dalil, rukun, syarat wajib, kemudian wajib haji dan sunnah haji. Ibadah haji menurut bahasa adalah al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Adapun dalil yang menyatakan kewajiban ibadah haji terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji ini tidak diwajibkan kepada semua orang. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji hanyalah orang yang memenuhi syarat wajib haji. Adapun syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Berarti orang non-Islam, orang kafir itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, baligh. Berarti anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, berakal sehat. Berarti orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, merdeka. Yang dimaksud merdeka di sini adalah kebalikan dari hamba sahaya, orang belian. Kalau dalam istilah fikih, yang laki-laki disebut abid, yang perempuan disebut amat. Ini ada dulu zaman Rasul. Adapun di zaman sekarang, perjualbelian manusia itu sudah dilarang hukum internasional. Kemudian yang kelima, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Baik mampu secara finansial, memiliki biaya untuk ongkos pulang pergi ke sana, memiliki biaya selama tinggal di sana, juga memiliki biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian waktu pelaksanaan ibadah haji ini tidak bisa dilaksanakan kapan saja. Ibadah haji ada waktu yang khusus, yaitu ada di bulan Dzulhijjah. Berbeda dengan ibadah umroh. Umroh bisa dilaksanakan kapan saja.
Kemudian selanjutnya rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan membayar denda atau dam. Jika salah satu rukun haji ditinggalkan, maka otomatis hajinya tidak sah. Rukun haji semuanya ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Kita coba bahas satu persatu. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. Adapun niat hajinya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Artinya, saya berniat haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku penuhi panggilanmu dengan haji. Adapun pakaian ihram untuk laki-laki adalah 2 lembar kain. 1 lembar untuk menutupi bagian bawah, 1 lembar lagi untuk menutupi badan bagian atas. Selama melaksanakan ihram, laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, tidak boleh memakai penutup kepala. Adapun pakaian ihram perempuan adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Selama sedang melaksanakan ihram, perempuan tidak diperbolehkan memakai sarung tangan, tidak boleh juga memakai cadar atau penutup wajah. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Rukun haji selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Berarti ketika melaksanakan tawaf, arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Yang selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Ketika jemaah laki-laki melewati pilar hijau, disunatkan untuk melakukan lari-lari kecil. Sedangkan untuk jemaah perempuan tetap berjalan seperti biasa. Yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul ini kebalikan dari ihram. Ketika jemaah haji melakukan ihram, itu menyebabkan hal-hal yang asalnya halal berubah menjadi haram. Contohnya menggunting rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian. Sebelum ihram itu hukumnya halal, tapi setelah ihram hukumnya menjadi haram. Nah, hal-hal yang diharamkan ini akan kembali menjadi halal ketika jemaah haji telah melaksanakan tahallul. Dalam haji, tahallul terbagi menjadi 2. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Jemaah haji boleh melakukan tahallul awal manakala sudah melaksanakan 2 rukun haji ditambah 1 wajib haji yang ditandai dengan pemotongan rambut minimal 3 helai, dan untuk laki-laki disunahkan untuk menghilangkan rambut secara keseluruhan. Sedangkan untuk perempuan jangan sampai menghilangkan seluruh rambut, cukup memotong 3 helai rambut saja. Setelah jemaah haji melaksanakan tahallul awal, maka hal-hal yang tadi diharamkan kembali
dihalalkan kecuali melakukan hubungan badan suami istri. Hubungan badan suami istri akan kembali dihalalkan manakala jemaah haji telah melaksanakan tahallul yang kedua. Rukun haji selanjutnya adalah tertib. Tertib adalah melaksanakan rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya, mendahulukan rukun yang awal dan mengakhirkan rukun yang akhir.